Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa kafatan linnasi syahida wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi bi iznihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Bapak Ibu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Kita semua mengetahui, kita semua memahami bahwa kita semua umat Islam ini adalah saudara. Al-muslimu akhul muslim. Orang Islam itu saudaranya orang Islam. Maka Nabi mengatakan wala yahdzuluhu wala yatlimuhu wala yahqiruh. Sesama orang Islam tidak boleh saling menganiaya, berbuat dolim terhadap sesama muslim. Sangat dilarang oleh agama. Saling merendahkan, saling menghina sesama umat Islam, itu sangat dilarang oleh agama. Karena perbuatan yang demikian itu tentu akan menimbulkan banyak masalah. Maka Nabi juga bersabda, kullu muslimin alal muslimin haramun. Setiap orang Islam terhadap orang Islam lainnya ada keharaman. Apa yang diharamkan? Yang diharamkan, yang pertama damuhu, darahnya. Artinya apa? Sesama muslim sangat tidak patut, sangat tidak layak kalau sampai saling menyakiti. Lebih-lebih mengatasnamakan jihad sampai melukai saudaranya sendiri. Dan yang lebih parah lagi, mengatasnamakan jihad membunuh saudaranya sendiri. Ini sangat bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan membuka aibnya saja itu sudah tidak diperkenankan oleh Rasulullah. Wa irduhu. Karena kalau membicarakan tentang aib, membicarakan tentang kekurangan seseorang, membicarakan tentang kesalahan seseorang, tidak ada manusia di muka bumi ini yang sempurna dan tidak pernah melakukan kesalahan. Kullu bani Adam khotoun. Setiap anak Adam pasti pernah berbuat salah. Tapi ketika kesalahan yang dilakukan oleh saudara kita, sesama muslim, itu sudah disesali, bahkan sudah ditobati, maka kesalahan tadi, dosa tadi yang telah dilakukan tadi, menurut sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam,
Dan menurut firman Allah, dosanya telah dihapus. At-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Orang yang telah bertobat dari dosa bagaikan orang yang tidak punya dosa. Ibarat sebuah kertas yang tadinya penuh dengan coretan-coretan. Kalau coretan-coretan itu telah dihapus, maka tidak mungkin untuk dibaca kembali. Artinya apa? Menggunjing kesalahan seseorang, membicarakan kejelekan seseorang, itu sama sekali tidak diajarkan oleh Rasulullah. Hati-hati dengan kecanggihan teknologi zaman sekarang yang sangat memudahkan manusia ini untuk berbuat apa saja, termasuk menyebarluaskan berita-berita kejelekan-kejelekan orang lain, padahal orang lain itu ternyata saudara kita sendiri, kaum muslimin. Dan yang ketiga yang diharamkan adalah wa maluh, harta benda orang iman. Harta benda orang iman tidak boleh untuk dirusak. Harta benda orang iman tidak boleh untuk dicuri dan lain sebagainya. Hukumnya haram. Maka Rasulullah mengajarkan sesuatu yang sangat luar biasa. Rasulullah menjelaskan bahwa seadanya orang iman, seadanya orang Islam itu bagaikan bangunan. Al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yasudu ba'duhu ba'dun. Orang iman satu terhadap orang iman lain bagaikan bangunan yang saling memperkuat antara satu dengan lainnya. Sebagaimana kita lihat bangunan-bangunan terutama yang ada di kampung-kampung dari berbagai macam komponen bersatu padu, saling menguatkan. Ada gendeng yang disangga oleh kayu yang namanya reng. Reng yang menyangga gendeng disangga oleh kayu yang namanya usuk. Usuk yang menyangga reng disangga oleh kayu yang namanya belandar. Sampai dengan ada yang namanya soko guru, ada yang namanya dinding, ada yang namanya lantai, yang mereka punya fungsi masing-masing dan tidak terlepas dari lainnya. Artinya saling memperkuat antara satu dengan lainnya. Itulah gambaran yang disampaikan oleh Rasulullah, keadaan orang iman, keadaan orang Islam. Yang harus selalu saling membantu, saling memperkuat, saling mengingatkan. Orang yang dalam keadaan kuat ekonominya dipersilahkan untuk membantu kaum du'afa, kaum fakir miskin. Orang yang dalam keadaan berilmu dipersilahkan untuk mentasarufkan ilmunya, berbagi ilmu kepada sesama muslim, agar sama-sama bisa memahami ajaran Islam, sehingga sama-sama bisa hidup berdampingan. Kalau ada saudara kita yang berbuat salah, mari kita ingatkan dengan cara-cara yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
dan yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Mengajaklah kepada jalan Tuhanmu dengan nasihat yang baik, mau'izatil hasanah. Dan kalau dengan nasihat yang baik ternyata belum berhasil, maka carilah cara-cara yang lebih baik lagi. Itulah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kehidupan orang muslim itu bagaikan bangunan yang saling memperkuat, dan lebih lagi antara muslim satu dengan muslim yang lain itu bagaikan al-mu'minuna karojulin wahid. Seadanya orang iman ini bagaikan satu tubuh. Inistaka ainuhu istaka kuluh wa inistaka ra'suhu istaka kuluh. Seandainya satu dari anggota badan itu ada yang sakit, maka yang lain pun ikut merasakan sakit. Jika kepalanya merasa sakit, yang lain pun ikut merasakan sakit. Dengan kepeduliannya, tangannya berusaha mengambil obat, tangannya berusaha mengambil air minum untuk segera meminum obat agar kepala yang sakit tadi segera hilang sakitnya. Ketika kaki tersandung, kakinya terasa sakit, maka yang bilang aduh, yang bilang innalillahi bukan kakinya, tapi mulutnya. Tangannya pun tidak mau ketinggalan, ikut segera mencarikan obat untuk mengobati kaki yang sakit tadi. Itulah gambaran kehidupan orang muslim yang guyub rukun dan kompak. Rukun di dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari, rukun di antara satu keluarga, rukun di antara satu lingkungan kampung, rukun dengan semua orang Islam yang ada. Dan ketika seluruh umat muslim sudah bisa seperti itu, maka sebagaimana diterangkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa besok di hari kiamat ada sekelompok manusia yang mereka ini bukan golongan orang-orang yang mati syahid, dan bukan golongan para nabi, tapi mereka diberikan derajat yang tinggi di sisi Allah sana. Sampai-sampai para nabi dan orang-orang yang mati syahid heran. Siapa ini? Ini bukan nabi, ini bukan orang yang mati syahid, tapi oleh Allah diberi kedudukan surga yang sangat tinggi. Maka sahabat bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, manhum ya Rasulullah, siapa mereka? Nabi menjawab, mereka adalah orang-orang muslim yang selalu hidup dengan penuh kerukunan dan kekompakan. Walaupun terhadap muslim yang lain itu bukan sebagai sanak famili dan tidak ada hubungan kemitraan kerja untuk memutar harta bendanya. Itulah wali-wali Allah yang akan mendapatkan surga tinggi di hadapan Allah.
Allah berfirman, "Inna waliyallah la khaufun alaihim walahum yahzanun." Demikianlah para kaum muslimin yang berbahagia, sedikit uraian keberadaan segenap umat muslim di seluruh dunia yang seharusnya memang bersatu padu di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah, bersatu padu di dalam membina generasi penerus sebagai penerus untuk melestarikan agama Allah, dan bersatu padu di dalam memperjuangkan agama Allah yang hak ini. Semoga yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhiru qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.